BPK Insight hadir untuk mengajak kalian mengenal lebih dekat lewat cerita dan sudut pandang yang berbeda. Selamat datang di BPK Insight, podcast pembelajaran BPK Korpu. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan Septiaji yang akan menjadi host dalam sesi kali ini. Sahabat pembelajar, sebelum kita mengawali podcast ini, perkenankan pula saya menyampaikan pantun. Perlahan memasuki hutan untuk berburu rusa, menelusuri rimbunnya badang daun talas. Topik sesi ini hukum pengelolaan keuangan desa bersama Bu Dumaria Simanjuntak akan kita ulas tuntas. Nah, bersama Bu Dumaria Simanjuntak ya, beliau ini termasuk pakar hukum yang dimiliki oleh BPK ya. Dan disertasi beliau ini tentang hukum pengawasan keuangan desa, betul ya Bu ya? Betul. Berhasil dipertahankan dengan sangat memuaskan di Universitas Diponegoro. Nah, tentu kalau kita bicara tentang desa ya, ini orang akan kepikiran tentang dana desa, betul ya Bu ya? Betul. Karena kalau kita bicara dana desa, website di Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan sendiri menyatakan di sana bahwa pada tahun 2022 ini ya telah ditetapkan sebesar 68 triliun rupiah dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten kota seluruh Indonesia. Nah, dan kalau diakumulasikan sejak tahun 2015 ya, jumlah dana desa ini besar Bu ternyata ya. Banget. 400,1 triliun ya. Iya, spesialnya desa ya, Iya, dapat dana betul. dari negara ya. Dan sahabat pembelajar, perlu kita ketahui juga bahwa dana desa ini digunakan untuk membangun infrastruktur di desa. Nah, menariknya dana desa ini bukan satu-satunya sumber keuangan desa. Jadi hanya salah satu saja. Dan berbicara tentang keuangan desa, kita tidak sekedar mengulas dana desa itu sendiri, tapi juga pengelolaannya. Nah, bagaimana tentang pengelolaannya? Kita akan melihat nih, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan yang terakhir yang tidak kita lupakan adalah pengawasan keuangan desa. Nah, poin itulah yang kemudian akan kita ulas dalam sesi kali ini ya, karena ada gium hukum yang menyatakan ubi societas ibi jus, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Nah, topik rancangan hukum ya, bangun hukum ya, pengawasan keuangan desa ini diajukan menjadi tema podcast kali ini untuk membuka wawasan kita. Bagaimana sih rancang bangun hukum pengawasan keuangan desa untuk menciptakan suatu prinsip akuntabilitas keuangan daerah. Nah, termasuk juga nih nanti sampai membahas peran tugas fungsi BPK dalam pengawasan itu nanti seperti apa. Lalu kriteria pemeriksaan atau pengawasan keuangan desa itu sejauh apa, hingga peran dan pendelegasian wewenang tanggung jawab dari pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Nah, baik, Bu Dumaria Simanjuntak. Ya, gimana Mas Ridwan? Ini menarik ini bicara tentang desa, dan kalau kita dengar istilah rancang bangun hukum pengawasan keuangan desa, ini bahasa yang kalau orang dengar, wih, hukum pengawasan keuangan desa, ternyata rancang bangunan gitu ya. Iya begitu ya, konstruksi ya. Iya. Nah, ini sebenarnya maksudnya apa sih Bu yang dimaksud dengan rancang bangun hukum pengawasan keuangan desa? Iya. Topik ini sebenarnya ya, kalau orang hukum bukan berarti terus tidak bisa mengkonstruksi bangunan ya. Bangunannya bangunan hukum gitu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan rancang bangun hukum pengawasan keuangan desa di Indonesia itu adalah pembaharuan pengawasan keuangan desa dengan konsep-konsep minimal ada 3. Yang pertama Mas Ridwan, jadi sahabat pembelajar, adanya asas rekognisi subsidiaritas. Itulah yang membedakan rancang bangun kali ini dengan konsep yang ada sekarang gitu ya. Ini adalah sebenarnya ide ya. Idenya adalah dikembalikan kepada asas yang sebenarnya.
Jadi selama ini pengawasan keuangan desa itu lebih dominan untuk dilakukan dengan asas desentralisasi, diseragamkan. Diseragamkan. Kalau asas rekognisi subsidiaritas, rekognisi itu adalah kewenangan lokal desa berskala lokal, menjadi miliknya desa kewenangan itu, gitu ya. Dan kalau subsidiaritas itu adalah pengakuan hak asal usul. Gitu. Jadi dari asas rekognisi subsidiaritas, dari asas desentralisasi kita rubah menjadi asas rekognisi subsidiaritas. Itu pertama bangunannya. Yang kedua adalah berfokus pada pengawasan bottom up. Bottom up. Bukan top down gitu ya. Bukan begitu gitu ya. Kalau selama ini dan sekarang masih berlangsung adalah top down. Subjek utamanya atau pelaku utamanya ini seakan-akan adalah bapak-bapak supradesa atau lembaga-lembaga supradesa. Supradesa itu ada kecamatan, ada inspektorat gitu ya, ada dinas PMD atau pemberdayaan masyarakat desa. Lalu ada nanti Pemkap gitu ya. Ada lagi pemerintah provinsi di mana di situ juga ada inspektoratnya. Lalu ada Kementerian Dalam Negeri dalam tugas pembinaan dan pengawasan, ada Kementerian Desa juga. Banyak gitu. Makanya kita sebut supradesa yang ada di atasnya desa. Nah, alangkah baiknya gitu ya, konstruksi hukum kita yang selama ini ada dibalik menjadi bottom up. Bottom up. Betul, bottom up. Karena berprinsip kepada bahwa masyarakat desa atau warga desa itu adalah subjek utama pelaku pembangunan desa. Gitu. Jadi gimana sahabat pembelajar, jika Anda memiliki uang atau aset gitu ya, yang ngawasin orang lain bukan Anda gitu ya. Gitu. Terus yang ketiga itu adalah konsepnya gabungan 3 kekuatan, Mas Ridwan. Kekuatannya yang pertama adalah kekuatan dari pengawasan dari warga desa sebagai subjek utama. Terus lalu kedua, melahirkan kembali atau menggunakan kembali lembaga yang sudah ada di desa, itu musyawarah desa. Itu hidup kembali karena disitulah Dewan Rakyat Desa itu mengumpulkan segala macam ide-ide, kebutuhan ada di sana. Lalu yang ketiga adalah kekuatan dari pembinaan supradesa. Jadi dalam merancang bangun hukum pengawasan keuangan desa ini tidak lalu menyingkirkan unsur pembinaan dari lembaga-lembaga supradesa. Gitu. Jadi ini menggabungkan kembali. Tidak membongkar terus membuang terus mengganti yang baru, tidak. Tapi membongkar, melihat posisinya ini harusnya enak cantiknya di sini gitu. Kan Mas gak enak juga yang namanya lantai ya Mas dijadiin atap ya. Gitu ya sobat pembelajar ya. Itu yang dimaksud dengan rancang bangun hukum pengawasan keuangan desa di Indonesia. Oke, terima kasih. Lalu urgensinya apa Bu? Karena kalau dilihat tadi kan ada 3 poin utama ya. Urgensi dari rancang bangun hukum pengawasan keuangan desa ini nanti seperti apa? Menarik ini Mas, soalnya isu-isu seperti ini itu yang menjadi landasan atau kenapa sih mesti kita rekonstruksi gitu ya. Kita bangun kembali atau bongkar dan bangun lagi, itu kenapa? Karena memang masih meningkat sekali tren penyelewengan keuangan desa itu Mas, dari tahun 2014 gitu ya sampai sekarang itu masih membuktikan bahwa ketidakefektifan pengawasan itu memang benar-benar ada. Karena tren dari penyelewengan keuangan desa itu masih tinggi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, asas rekognisi subsidiaritas dan asas partisipasi yang ada di dalam Permendagri nomor 73 tahun 2020, bahkan peraturan pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan ruh yang ada di Undang-Undang Desa. Gitu. Permendagrinya masih yang saya sebut tadi top down. Top down. Iya, padahal di Undang-Undang Desa itu partisipatif masyarakat sebagai subjek pembangunan desa, dan juga bahwa kemandirian desa itu harus terwujud. Nah, sobat pembelajar, kalau umpamanya kita punya anak nih ya, kita kasih detail harus ngelakuin ini. Lama-lama dia dewasa nggak? Tidak ya. Tidak. Jadi harus bagaimana dia membangun dirinya, kita tuh hanya sebagai pembina gitu. Itu alasan yang kedua.
Terus memang urgensinya adalah memang masyarakat desa itu tidak ditempatkan sebagai pelaku utama gitu. Jadi banyak ketentuan dalam undang-undang desa memang tidak diejawantahkan ya di dalam peraturan pelaksananya maupun di dalam prakteknya. Terus juga ada yang keempat adalah pemerintah supra desa itu sebenarnya kewalahan, Mas Ridwan. Kewalahan? Iya, dalam melakukan praktek pengawasan keuangan desa. Dalam penelitian saya ternyata nggak bisa loh setahun sekali melakukan pengawasan untuk desa. Jangan kan setahun sekali, ada yang bahkan 10 tahun lagi baru masuk lagi. Itu pun bukan keuangan desanya ya. Itu dalam ranah dana desa atau mungkin ada bantuan keuangan dari daerah gitu, ada hibah gitu ya. Jadi struktur keuangan desa itu sendiri belum bisa mereka awasi gitu ya. Memang ada kelemahan, ada kondisi seperti itu mereka kewalahan ya. Karena memang desanya banyak sekali dan bahkan mungkin sulit dijangkau, anggaran juga enggak mencukupi gitu ya. Lalu yang kelima adalah masyarakat desa sendiri. Ketika saya datang ke penelitian dan wawancara dengan beliau-beliau ini ya, para nenek moyang kita desa itu adalah nenek moyang kita kalau saya Mas Ridwan. Itu mereka itu secara individu dan kelompok itu tuh masih yang namanya sangat peduli dengan desanya. Mereka datang banyak di musyawarah desa. Ada isu-isu bahwa mereka nggak datang di musyawarah desa. Karena apa? Nggak datangnya karena sudah diseragamkan. Tapi untuk masyarakat yang seperti saya penelitian di Kabupaten Bangli, di desa di Bali ya, itu juga kalau saya lihat masih banyak sekali yang datang di musyawarah desanya. Saya melihat sendiri. Bahkan yang jam 9 malam itu datang sampai jam 12 malam tuh ya, itu di Kebumen. Di Kebumen? Iya, saya desa penelitian saya di Kebumen juga. Saya lihat berarti memang ada gitulah kehidupan budaya hukum gitulah, budaya hukum yang mereka itu masih ada di sana. Lah ini kok nggak dimanfaatkan, nggak dikelola, nggak dibina gitu ya. Yang ini apa? menarik iya, ya. Karena memang kalau kita bicara tadi tiap desa itu kan punya karakteristik yang beda-beda ya. Betul, betul Mas. Dan dari regulasi yang ada malah justru diseragamkan. Padahal kalau kita tengok Ibu tadi menyampaikan ya bahwa di Kebumen, di Bali itu sudah muncul pola-pola pengawasan seperti itu oleh masyarakat desa ya. Dan ketika saya pernah juga ke Sumatera Barat Bu, konsep nagari di sana ya, itu kultur keterlibatan masyarakat itu masih sangat kuat ya di Sumatera Barat ya. Betul, betul. Dan ternyata memang kalau diseragamkan ya mungkin akan kerepotan juga ya. Nah, lalu bagaimana Bu dengan banyaknya karakteristik itu yang berbeda-beda, proses rancang bangunnya nanti akan seperti apa? Iya, panggilnya Kakak Duma kalau enggak Inang Duma kali ya. Tadi dari Mbak Duma, sobat pembelajar saya dipanggilnya Ibu tadi. Baik. Gak mau bercanda aja biar nggak ini banget ya. Jadi memang benar, sobat pembelajar, kalau melihat dunia ini warnanya biru semua apa asik gitu ya. Itu kondisinya seperti itu. Kita tuh dalam kesadaran kita tidak suka satu warna. Tapi hukum-hukum kita itu mensatuwarnakan. Gitu. Jadi dari proses-proses rancang bangun hukum pengawasan keuangan desa ini sebenarnya dari analisa hasil penelitian yang dilakukan di desa, di Kementerian Dalam Negeri, di Kementerian Desa, di Inspektorat gitu ya, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Dinas PMD atau sering disebut Dispermandes gitu ya. Itu saya coba kaji dengan melandaskan pada teori bekerjanya hukum dan teori sistem hukum, itu akan menghasilkan suatu rancang bangun hukum keuangan pengawasan keuangan desa dengan proses yang digambarkan seperti berikut. Nah, sobat pembelajar bisa melihat di ini ya, di gambarannya ya. Di situ ada apa coba lihat? Ada kayak mesin gitu ya. Mesin jam gitu. Nah, tidak perlu saya jelaskan ya teori bekerjanya hukum itu apa gitu. Jadi kuliah mata kuliah hukum ya, Mas Ridwan ya. Atau teori sistem hukum itu gimana? Tapi lihat aja mesin jam ini. Ada mesin jam ini. Mesin jam ini bayangkan sebagai struktur pengawasan. Karena di dalam teori sistem hukum itu ada yang namanya
struktur, ada yang namanya substansi, dan ada yang namanya kultur hukum. 3 hal. Dan di sini semua ada gitu ya. Saya menggambarkannya sebagai mesin jam itu adalah sebagai struktur pengawasan, yaitu adalah pelaku-pelaku pengawasan yang sekarang ada, yaitu supradesa. Di sini kita ubah koordinasi para supradesa ini dalam fungsinya membina, bukan mengawasi, Mas. Nah, pembinaannya ini gunanya buat apa? Kita simpen ini ya. Kita simpen dulu yang mesin. Oke. Selanjutnya ke slide berikutnya itu ada gambar jam unik gitu ya. Jam zaman dulu gitu. Ada bandulnya atau pendulumnya yang bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, yang bergerak ke kanan dan ke kiri inilah yang menjadi kultur hukum yang sudah ada di dalam masyarakat. Hidup di dalam masyarakat. Siapa itu? Adalah warga desa. Warga desa yang terus menghasilkan opini, koreksi gitu ya terhadap pengelolaan keuangan desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Itu terus diawasi setiap hari. Kenapa bisa ke kiri ke kanan setiap hari gitu? Karena mereka hidup di desa gitu ya. Mereka tuh hidup di desa, Mas Ridwan. Jadi itu unsur yang ketiga dari. Jadi yang pertama tadi yang tentang struktur, ketiganya itu budaya. Yang keduanya itu substansi hukum pengawasan keuangan desa. Terlihat jelas ada gambar jam dengan adanya jarum jam, tegas menunjukkan waktu. Nah, itu substansi hukum pengawasan keuangan desanya. Jadi ada 3 struktur. Gitu. Struktur warga desa sebagai orang yang bergerak ke kanan ke kiri melihat pemerintahan desanya melakukan pengelolaan keuangan desa. Hanya melihat saja, tidak. Mereka akan menghasilkan opini. Gitu. Di slide berikutnya ada, dia akan menghasilkan opini, tindakan korektif. Nah, opini dan tindakan korektif ini terproduksi dari mana? Dari musyawarah desa. Ketika mereka melakukan musyawarah desa, gitu ya. Tentunya musyawarah desa ini nggak tiap hari ya, tapi ini suatu menjadi lembaga yang bonafit di desa, yang penting, yang dihormati, karena dia menghasilkan suatu opini korektif. Nah, opini korektif ini kan sebenarnya masuk di dalam definisi pemeriksaan sebenarnya kalau dari segi teori pemeriksaan ya, dari definisi pemeriksaan gitu. Nah, inilah masyarakat melakukan pengawasan bahkan pemeriksaan. Gitu. Pemeriksaan sebagian dari pengawasan yang nanti akhirnya dilakukan juga BPK. Nah, dari sini hasil opini korektif tadi itu yang lahir dari musyawarah desa itu menjadi masukan atau input bagi supradesa untuk melakukan fungsi pembinaan. Baik kepada masyarakat pun kepada pemerintah desa. Jadi sifatnya benar-benar pembinaan gitu. Lalu setelah itu tentunya ada yang namanya revisi-revisi dari undang-undang yang kita sebut nanti jadi hukum pengawasan keuangan desa. Itu menjadi suatu gambaran yang bagus. Jam 1 ya jam 1, jam 2 ya jam 2 gitu ya. Jadi sudah teratur. Itu ada di substansinya. Itu Mas proses-proses dari rancang bangun ini tadi, dan tentunya supradesa ini juga harus melakukan koordinasi ya. Jangan apa-apa selama ini Mas, banyak sekali desa yang berkeluh kesah gitu ya. Repot untuk ngurusin supradesa gitu yang lakuin pembinaan, pemeriksaan, apalagi banyak gitu ya. Akhirnya melayani masyarakatnya itu jadi enggak terpenuhi. Sedikit-sedikit ada arahan dari kecamatan, sedikit-sedikit ada arahan di kabupaten gitu ya Bu ya. Iya kurang lebih begitu Mas Ridwan. Oke, jadi ini menarik ya Bu ya. Jadi konstruksi tadi kalau boleh kita tengok nih sahabat pembelajar ya. Ada struktur ya yang di sana muncul berupa koordinasi pelaksanaan pembinaan oleh supradesa. Ada hukum aturannya yang sudah clear ya, kalau kita ibaratkan jam itu. Jarum jam itu menunjukkan angka berapa, itu kita ibaratkan sebagai hukumnya. Lalu ada bandulnya, bandul ke kanan dan ke kiri adalah opini, bahkan tindakan korektif masyarakat. Betul, ya Bu ya, betul. Untuk memperbaiki. Iya. Saya bayangkan yang disampaikan Ibu tadi ketika mereka rembukan di desa ini, ada suatu proyek yang didanai oleh desa, kemudian masyarakat komplain gitu ya, langsung di musyawarah itu bisa ya Bu ya? Bisa. Tidak perlu diatur bahwa maksimal atau minimal setahun melakukan musyawarah desa 2 kali. Gitu. Karena itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Mas. Dan masyarakat itu
zaman ini banyak yang bersaksi juga gitu ya, menceritakan bahwa sebelum dana desa mereka itu aware gitu ya, mau yang namanya urunan gitu ya. Cuman sekarang sifat gotong royong ini sepertinya mulai luluh. Karena apa? Kan sudah ada dana desa. Sudah ada dana desa. Nah, itu perlu kita review lagi ya. Bukan berarti dana desa berhenti, tidak hanya karena ada yang berkeluh kesah seperti itu, tapi bagaimana unsur pembinaan itu kepada masyarakat itu penting. Bukan saja pembinaan yang dilakukan Kemendagri maupun Kemendes itu kepada aparat perangkat desa saja. Dan itu pun BPD banyak yang mengeluh juga bahwa pembinaan berupa BIMTEK itu baru cuma setahun sekali. Setahun sekali, Bu. Dan itu biasanya ketuanya yang ikut gitu. Habis itu ketuanya besoknya tahun depannya udah nggak ada. Jadi akhirnya tingkat pemahaman dari bapak-bapak di BPD ini, sobat pembelajar, itu ya mohon dimaklumin gitu ya. Memang tidak bisa lalu memahami pengelolaan keuangan desa dan bagaimana mereka melakukan pengawasan kinerja itu seperti apa gitu. Perlu sobat pembelajar ketahui, BPD itu Badan Permusyawaratan Desa. Desa, betul. Ya. Jadi kayak kalau orang menyamakannya kayak DPR-nya, padahal bukan juga, gitu ya. Bukan juga, karena kalau di desa itu di Undang-Undang Desa, BPD itu termasuk pemerintahan desa. Iya. Gitu. Cuma fungsi-fungsinya ada, fungsi legislasinya di sana, pengawasannya di sana, tapi tidak bisa disejajarkan sebenarnya dengan fungsi DPR. Oke. Nah, kalau tadi Bu Dumaria Simanjuntak menyampaikan bahwa nanti peranan masyarakat itu akan dikedepankan begitu ya, Bu ya. Lalu menariknya nanti kalau kita tarik lagi ke fungsi lembaga kita selaku pemeriksa keuangan negara, gitu ya. Peran tugas fungsi BPK nanti akan seperti apa, Bu, dalam pengawasan pengelolaannya? Artinya kedudukan BPK ini di dalam rancang bangun hukum pengawasan keuangan desa ya, Mas Ridwan ya. Iya. Nah, sobat pembelajar, kita juga perlu lagi mengulang berpikir gitu ya. Apa sih bedanya pengawasan sama pemeriksaan gitu kan ya? Karena memang banyak awam gitu ya menggunakan pengawasan dan pemeriksaan itu artinya sama. Gitu. Jadi pemeriksaan itu adalah sebenarnya bagian dari pengawasan, Mas. Kalau banyak teori-teori sih ya dari bapak-bapak ahli di bidang pengawasan, ada George Terry gitu ya, ada juga yang Newman gitu ya. Itu mendefinisikan pengawasan itu sebagai proses pengamatan. Ya. Pengamatan atas apa? Dari seluruh kegiatan organisasi atau lembaga yang diawasi itu untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan itu sudah sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya. Itu pengawasan. That's why pengawasan itu harus continue, beda dengan pemeriksaan, gitu ya. Okay. Kalau pemeriksaan, kalau di undang-undang kita kan sebagai didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi masalah, menganalisa, mengevaluasi gitu ya, berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, kalau Prof. Arifin almarhum gitu ya, itu mendefinisikan atau menjelaskan tentang fungsi pemeriksaan BPK itu ada 3. Okay. Gitu ya. Fungsi pemeriksaan BPK itu ada wetmachtig. Apa itu, Bu? Wetmachtig itu adalah apakah pengurusan keuangan negara itu diselenggarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Okay. Pertama kali itu. Wetmachtig. Gitu ya. Kalau habis itu yang kedua itu adalah lupa saya, rehmetik. Rehmetik itu apakah penggunaan keuangannya itu dilakukan secara tertib. Gitu. Itu fungsi dari kelembagaan kita. Terus yang terakhir adalah dulmatik. Dulmatik itu apakah penggunaan keuangan sesuai dengan tujuan. Jadi memang kalau dilihat dari tujuan pemeriksaan setidaknya itu untuk mengamankan kekayaan negara, memulihkan semua bentuk penyimpangan kepenggunaan kekayaan yang menyebabkan kerugian negara maupun penuntutan kebendaharaan gitu ya. Dan sebenarnya BPK itu melakukan penegakan hukum, Mas. Okay. Iya, tapi kalau dilihat dari bidang penyelenggaraan administrasi keuangan. Jadi sangat beda ya.
arti pengawasan lingkup pengawasan dan lingkup pemeriksaan BPK. Apakah artinya di dalam rancang bangun ini BPK tidak berfungsi atau fungsinya kecil? Tidak, bukan masalah itu gitu ya. Bukan fungsinya kecil atau apa, tapi memang spesifik pemeriksaan itu menjadi tugas BPK. Nah, menariknya adalah gini, karena rancang bangun hukum pengawasan ini adalah bergeser dari asas desentralisasi menjadi asas rekognisi subsidiaritas. Artinya ada banyak sebenarnya yang BPK sendiri bisa merombak atau memperbaharui undang-undang keuangan negara kita, Mas. Oke. Malah ujungnya bisa sampai merombak keuangan negara ya. Iya. Karena begini, ada banyak masalah atau kendala yang dihadapi BPK ketika BPK harus mengaudit dana desa atau nanti keuangan desa. Ada perwakilan kita yang sudah mengaudit pengelolaan keuangan desa, bahkan keuangan desanya ya dilakukan di Sumatera Selatan, tapi itu kendalanya sangat berat gitu ya. Kenapa? Karena memang ruhnya di undang-undang kita itu adalah mengaudit mekanisme pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara itu dengan mekanisme alur asas desentralisasi. Oke. Keuangan negara, keuangan daerah. Itu karena ada uang dari pusat yang didistribusikan. Kenapa didistribusikan? Karena pemerintah pusat telah memberikan atau mendelegasikan sebagian kewenangannya. Itu asas desentralisasi. Nah, dana desa ruhnya berbeda. Bukan asas desentralisasi menurut saya ya. Itu asasnya adalah rekognisi subsidiaritas. Pengakuan, bukan karena diberikan hak tersebut. Hak atau kewenangan skala lokal itu sudah dari dulu dimiliki dan akhirnya diakui bahkan di dalam undang-undang dasar kita, dalam konstitusi kita. Sehingga ada mekanisme lain yang mungkin nanti digali lagi ya, karena saya tidak mendalami juga tentang ini, mendalami tentang alur mekanisme dari asas keuangan, dari asas desentralisasi dan dari asas subsidiaritas, dari asas pengakuan. Sehingga kalau ini di peta komplikan menjadi dua hal, tentunya pemeriksaan BPK juga nanti keuangan negaranya akan berubah juga dari keuangan negara ini, mekanisme desentralisasi dan mekanisme yang subsidiaritas, sehingga nggak akan banyak yang namanya perangkat desa, kepala desa yang masuk ke dipidana gitu ya, karena penyelewengan tersebut gitu. Karena memang akhirnya pun endingnya dari pengawasan ini berbeda dari unsur pemeriksaan. Kalau pemeriksaan kan memang akhirnya perginya ke pidana ya, masuk penjara. Sedangkan kalau di pengawasan keuangan desa ini yang berasas subsidiaritas rekognisi ini adalah pembinaan. Pembinaan. Iya. Nah ini menarik Bu, berarti nanti kriteria yang akan digunakan pun berbeda ya kalau untuk pengawasan dan pemeriksaan keuangan desa. Apa saja itu Bu kriterianya kira-kira? Kalau untuk pemeriksaan itu nanti kan kita lihat juga ya Mas, jenis pemeriksaannya. Seperti yang kita tahu di BPK kan ada 3 jenis pemeriksaan, tapi pasti berbeda-beda. Yang di pemeriksaan kinerja dana desa atau pemeriksaan keuangan dana desa, atau nanti pemeriksaan dengan tujuan tertentu tuh pasti berbeda-beda kriterianya. Kalau di pengawasan sendiri mungkin di pemeriksaan pengawasan ini atau kegiatan pengawasan ini adalah moral atau nilai-nilai yang terbangun di desanya masing-masing aja akan berbeda-beda Mas. Oke. Gitu, dan itu adalah tindakan korektif yang dilakukan oleh sosial kontrol oleh masyarakat. Itu efeknya lebih berat gitu ya Mas. Iya, sanksi sosial lebih berat. Iya, lebih berat gitu. Sehingga tidak ada lagi orang atau perangkat desa yang ketika berbaju kuning dia malah bangga gitu ya. Gitu. Mereka akan ada sanksi sosial di sana, dan itu memang nilai-nilai yang sudah ada di Indonesia sebagai nilai-nilai kita, dan itu jangan sampai hilang gitu ya Mas. Tapi dengan unsur tadi, dengan rancang bangun ini kita mencoba, memang sepertinya kok susah, ribet untuk memperlakukan desa itu sesuai karakternya masing-masing. Memang sedikit ribet gitu ya, tapi kekasan, keistimewaan kita yang nggak ternilai itu tadi, yang nggak dimiliki oleh negara lain, itu tidak punah. Oke. Gitu. Nah ini menarik Bu, karena
Kalau kita bicara tadi karakteristik tiap desa berbeda gitu ya. Dan kemudian tentunya regulasi norma hukum yang berlaku di tiap desa juga punya karakteristik masing-masing yang bisa jadi akan digunakan sebagai kriteria pengawasan ya di tiap desa itu. Lalu bagaimana nanti menyusun rancang bangun hukumnya, Bu? Siapa saja yang perlu terkait ya, terlibat di dalamnya? Dan pembagian wewenang tanggung jawab perannya nanti kan seperti apa, Bu? Kalau kita bicara tentang rancang bangun hukumnya. Iya, jadi pihak-pihak yang akan terlibat di dalam rancang bangun ini tentunya ya leadingnya mungkin juga nanti ditentukan juga ya. Kadang-kadang ego sektoral ya itu yang membuat akhirnya desa menjadi korban. Kenapa menjadi korban? Karena memang yang kayak yang diatur itu kan nggak dilibatkan gitu ya. Jadi memang perlu yang namanya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, bapak-bapak yang ada di Pemkab maupun Pemprov gitu ya, itu memang berkoordinasi bersama untuk mulai men-switch ya, mentransformasi gitu ya, mentransformasi yang namanya selama ini adalah pengawasan tapi ke pembinaan. Dan itu lebih mendewasakan desa sehingga mewujudkan desa, kemandirian desa itu sesuatu yang enggak cuma mimpi gitu ya. Sayang loh, dana desa yang begitu banyaknya itu seperti kayak apa ya Mas, buang gitu aja tidak ada hasil gitu ya. Hasilnya cuma infrastruktur gitu. Padahal sebenarnya SDM dari desa itu sebenarnya ada, cuman nggak matching aja dengan peraturan-peraturan yang telah disahkan oleh bapak-bapak supradesa ini atau bapak ibu atau lembaga supradesa ini gitu. Jadi nanti juga ada juga dari pihak yang utamanya adalah subjek utama desa itu adalah masyarakat desa, mungkin dengan memang agak ribet lagi ya, karena kita melihat dan tapi nggak susah kok ternyata gitu ya. Kalau kita mau hidup di desa dan melihat oh bapak ini yang sangat vokal, bapak ini yang wise gitu ya, itu terlihat gitu dan itu bisa kita mintakan masukan dari warga siapa yang akan mewakili gitu ya untuk berdiskusi membangun rancang bangun ini tadi. Dan tentunya Mas Ridwan ada treatment gitu ya, rancang bangun ini teknisnya gimana? Iya. Dimulainya dari mana gitu ya? Betul. Bagaimana mulai gitu? Karena kan beda ya. Dan terkadang terutama kalau di tiap desa itu kan ada tokoh agama, tokoh masyarakat yang mereka itu sangat powerful dan pendapatnya didengar. Dan bahkan apa yang diucapkan tuh menjadi aturan tersendiri masyarakat. Betul. Dan itu gimana nanti mulainya, Bu? Nah itu dia, kalau treatment yang pertama itu kita harus mengklasifikasikan dulu. Nggak semua desa bisa langsung melakukan pengawasan keuangan desa di desanya gitu ya. Kita harus petakan lagi gitu kan. Nah saya mencoba mendapatkan gitu ya suatu temuan bahwa kita bisa mengkategorikan desa itu menjadi desa otonomi penuh. Saya sebut sebagai OP, desa OP, desa OT dan desa ORE. OP itu adalah otonomi penuh, ORE itu adalah otonomi rendah yang siap menjadi otonomi penuh. Lalu otonomi rendah itu siap menjadi otonomi tengah dan nanti berlanjut. Itu dilihat dari banyak indikator atau kriteria, termasuk tingkat partisipasi masyarakat itu menjadi indikator utama. Oke, menarik. Partisipasinya dilihat dari apa nanti? Nah, itu dia. Saya melihat di Indeks Desa Membangun, lagi ada di mana itu? Itu tuh tidak ada kriteria desa yang tingkat partisipatifnya tinggi. Nah, itu perlu kita buat gitu ya. Kita perlu buat karena partisipasi masyarakat ini modal gitu, modal sosial gitu ya. Jadi tingkat partisipasi umpamanya dari 500 warga desa, ternyata udah ada 50%-nya itu udah bekal untuk melakukan pengawasan keuangan desa dengan otonomi penuh. Selain itu, selain indikator itu, saya juga mencoba memberikan ide bahwa hubungan antara pemerintah desa, hubungan antara pemerintah desa dengan BPD-nya, dengan masyarakatnya, tiga kekuatan di desa ini harmonis apa enggak? Lakukan penilaian. Dilakukan oleh siapa? Bapak-bapak supradesa ini karena dalam rangka pembinaan gitu. Ternyata hubungan yang tidak harmonis tidak akan bisa dilakukan pengawasan keuangan desa yang berbasis asas rekognisi ini.
yang dilakukan oleh masyarakat. Gitu. Terus ada banyak indikator itu ada. Kebetulan rancang bangun ini ada di buku saya sih Mas, tapi nanti terbitnya nanti ya Mas ya. Di November gitu. Saya agak-agak lupa gitu ya. Agak-agak lupa atau memang takut dimarahin sama penerbit ya. Untuk mengungkapkan semuanya gitu. Jadi itu jadi ada treatment kita peta komplikan dulu mana desa-desa yang sudah siap untuk melakukan pengawasan keuangan desa dengan otonomi penuh. Ada yang disiapkan. Nah ini fungsi juga dari pembinaan untuk membuat ini semakin maju. Okay. Jadi yang kita bangun tuh bukan angka doang, tapi benar-benar kualitas. Kualitas dari partisipasi masyarakatnya, kualitas dari hubungan. Akhirnya semua ya desa-desa jadi, wah hubunganku ternyata dinilainya nggak baik nih sama BPD-nya. Hubungan BPD dengan perangkat desanya nggak baik. Itu fungsi pembinaan sampai akhirnya bisa siap, bagus. Nah itu kan kualitas ya, bukan lagi ngomongin kuantitas ya gitu. Itu dan treatment yang kedua adalah di fungsi pembinanya di supradesa. Jadi mereka harus duduk bareng, bikin mekanisme pembinaan koordinatif komunikatif. Oke, maksudnya apa Bu? Koordinatif komunikatif. Nah selama ini yang saya teliti juga di pembinaan ini tuh ternyata nggak koordinatif. Gitu. Kapan dilakukan oleh Permendagri, tumpang tinggi pembinaan, bahkan belum pernah ada pembinaan di sini Bu dari Kemendagri, seperti itu. Padahal kalau di cross check ternyata sudah ada. Jadi karena tidak ada koordinasi. Fungsi koordinasi ini tidak boleh dikesampingkan ya. Dan komunikatif karena dianggap bahwa pembinaan ini tidak dikomunikasikan lebih dahulu kebutuhannya apalah. Kayak yang kemarin tuh kayak gitu Pak, kami sudah dapat. Padahal yang kami butuhkan itu pembinaan yang seperti ini. Gitu. Itu untuk eksternal dan ada juga internal agar tidak saling tumpang tindih. Isu yang sudah biasa yang namanya tumpang tindih regulasi, tumpang tindih pengawasan gitu ya. Itu salah satu treatment Mas. 2 itu. Yang ketiga nanti pembaharuan atau transformasi hukum keuangan, pengawasan keuangan dari yang sekarang itu ke yang asas. Yang sebenarnya asas berdesa dibilangnya gitu. Menarik tadi karena bicara komunikatif, koordinatif ya. Karena kalau di desa apalagi kalau kultur Jawa itu kan kadang ewo-pekewo ya Bu ya. Betul. Jadi kalau mau ngomong apa itu rasanya nggak enak karena Pak Kadisnya sudah bilang seperti ini gitu ya. Iya. Nggak enak karena di belakang Pak Kadis itu ternyata ada tokoh-tokoh yang mendukung beliau. Iya. Nah yang akan dibangun ternyata aspeknya nanti bahkan berujung ke keterbukaan ya ke publik ya. Betul. Saling percaya di situ. Tapi saling percayanya terus bukan berarti nggak diawasi karena setiap hari dia lihat dan yang diawasin pun merasa tenang. Ya. Ada desa penelitian saya malah seneng kalau dikoreksi sama warganya. Artinya gini, dia terhindar dari penyelewengan. Mendingan dikoreksi warganya daripada sampai ke penjara gitu ya. Ini menarik Bu. Itu menarik. Jadi ternyata ada yang seperti itu gitu loh di desa kita itu. Gitu. Jadi lebih baik dikoreksi oleh warganya daripada masuk penjara gitu ya. Iya. Karena memang kalau kita lihat di beberapa desa yang pernah juga saya kunjungi itu malah justru kadang kepala desanya itu tertutup ya, menutup diri gitu ya. Dan ini menjadi masalah. Iya, dan untuk desa yang masih hubungan antara masyarakatnya dengan pemerintah desanya masih ada jarak gitu ya, itu memang belum masuk ke desa yang OP gitu ya, otonomi penuh gitu Mas. Oke, jadi ada otonomi penuh, kemudian otonomi tengah, lalu otonomi rendah gitu ya. Jadi ada klaster-klasternya ya. Gitu. Yang otonomi penuh itu berarti dia sudah siap menerapkan untuk hukum pengawasan keuangan desa. Kalau yang tengah ini menuju siap, tapi kalau yang rendah memang belum siap ya Bu ya. Betul. Karena dilihat dari 2 indikasi tadi, yang pertama adalah partisipasi masyarakat, yang kedua adalah hubungan ya antar lembaga desa ya. Ada yang lain lagi sebenarnya Mas, cuman saya agak lupa. Saya agak lupa ya Mas ya. Ini lupa beneran bukan karena saya ini ada di buku terus saya menyembunyikannya, cuma saya agak lupa Mas. Nah, lalu Bu, kalau kita tengok tadi Ibu menyampaikan juga ada tumpang tindih aturan ya. Berarti kalau seperti itu kan ada sudah coba dibangun ya rancangan itu oleh
rancangan bangunan hukum pengawasan keuangan desa itu di periode sebelumnya. Lalu bedanya dengan rancangan bangun hukum pengawasan keuangan desa yang tadi kalau mengarahnya tadi sampai desa itu mandiri, itu bedanya apa Bu dengan yang sebelumnya, rancangan sebelumnya? Benefitnya banyak sih Mas gitu ya. Keuntungannya banyak kalau kita mau bertransformasi dengan rancang bangun hukum pengawasan keuangan desa yang berasaskan rekognisi subsidiaritas. Yang pertama memang asasnya itu berbeda dong, yang dulu desentralisasi, sekarang asas subsidiaritas rekognisi gitu ya. Terus dari makna pengawasan sendiri, kalau konsep yang sekarang dan yang lama, konsep yang lama sekarang itu adalah audit. Orang tuh kalau audit itu takut, gitu ya. Tapi kalau yang sekarang itu lebih bukan pengawasan, karena ini sebenarnya ngomong pengawasan semua. Ini lebih ke opini, tindakan korektif dari orang terdekatnya sendiri, gitu. Kalau sobat pembelajar, kalau saya nggak tahu, kalau sobat pembelajar saya nggak tahu. Tapi buat saya lebih enak saya tuh ditegur, dikoreksi sama orang terdekat saya, daripada orang yang tidak mengenal saya. Gitu. Jadi ini mendasarnya begitu. Ini masuk juga ke agak psikologi ya, gitu ya. Psikologi desa gitu ya. Lalu juga tujuannya adalah kalau yang lama itu adalah mencegah dan menemukan penyelewengan keuangan negara. Kalau dengan rancang bangun ini tujuan utamanya adalah kemandirian desa. Mandiri desa, mandiri desa, mandiri desa. Jadi bukan lagi yang hal-hal yang negatif ya, takut nyeleweng, takut ini gitu. Jadi lebih ke positive vibes gitu ya. Terus tokoh utama pengawasan yang lalu itu adalah supradesa, yang sekarang itu adalah subjek desa, gitu ya, warga desa. Terus sifatnya dulu top down, sekarang bottom up. Dulu tuh menyeragamkan, sekarang tuh sesuai karakter dan kultur yang dimiliki oleh desa gitu ya. Objek pengawasan yang kalau dulu tuh mengawasi keuangan desa dalam lingkup dana desa, ADD gitu ya. Yang bantuan pemerintah daerah, bantuan pemerintah pusat, padahal ada pendapatan asli desa, apalagi dengan adanya BUM desa sekarang ya. Itu sekarang mengawasi seluruh struktur keuangan desa. Gimana masyarakat tahu? Isu pembinaan lagi-lagi. Gitu. Masyarakat desa itu bukan bodoh. Gitu loh Mas. Cuma kadang-kadang kita persepsinya adalah apa bisa mereka? Belum dicoba gitu ya. Belum dicoba, dan sebenarnya ketika mencoba itu kan kita memintarkan ya. Memintarkan gitu, bukan berarti desa tidak pintar, bukan juga karena berpikir satu tradisional satu modern, tidak ada. Salah satu itu bisa berdiri sendiri, modern itu butuh tradisional butuh modern gitu. Lalu jika ada temuan penyelewengan pengelolaan keuangan desa, dulunya itu larinya ke institusi yudikatif, yang sekarang itu masuk musyawarah desa. Sobat pembelajar, kalau ya kita dibawa ke kepolisian atau kejaksaan, lebih menyeramkankah dibanding kita ketemu saudara kita, diomongin sama kakek kita, orang tua kita, jadi di sidang tapi di keluarga, lebih nyaman yang mana? Lebih nyaman yang mana? Lebih mengubah yang mana? Itu jadi renungan kita ya gitu. Jadi ini memang hukum pengawasan keuangan desa dengan rancang bangun ini memang lebih banyak juga mengangkat psikologinya gitu Mas, antropolognya gitu ya. Itu jadi karena memang kalau profesor saya ya, Prof. Sacipto Raharjo itu mengajarkan begini, hukum itu harus berguna bagi masyarakat. Hukum itu harus melayani masyarakat. Gitu, bukan masyarakat yang melayani hukum. Gitu. Hukum harus melayani masyarakat demi apa? Kebaikan gitu ya. Jadi kalau ternyata itu malah membuat bad guy-nya banyak gitu, berarti hukum itu keras gitu ya. Hukum itu tidak melayani masyarakat, tidak berguna gitu. Terus tentang jangka waktu pengawasan, tentu kalau dulu jangka waktunya periodik, setiap bulan, setahun sekali. Mungkin ada yang 5 tahun atau 10 tahun sekali baru ke desa gitu ya, apalagi di sana ya. Nah ini bisa setiap waktu. Gitu, iya, setiap waktu, dan masih banyak sih sebenarnya perbandingannya ya, termasuk juga rekonstruksi definisi keuangan desa di sini juga berubah dari yang lama menjadi yang baru. Itu tentu mengangkat asas rekognisi subsidiaritas perbedaannya. Terus tugas pembinaan supradesa yang dulunya lemah, formalitas, terpisah, sekarang itu menjadi kuat, bermanfaat dan terpadu dalam
pembinaan komunikatif koordinatif. Oke. Satu poin menarik juga Bu, yang mungkin masyarakat awam ya mengenalnya. Ini kalau nanti auditor masuk misalkan, entah itu inspektorat, BPKP, apalagi BPK, itu aparat desa itu sudah sangat ketakutan. Ya. Dan image yang muncul tuh, wah ini kalau ada penyelewengan udah itu nanti di penjara gitu ya. Nah sehingga kalau tadi Ibu sebutkan tadi, kalau yang hukum pengawasan keuangan daerah yang sebelumnya itu ranah sanksinya bahkan sampai pidana, betul ya? Betul. Oke, karena yang dilihat dibidik adalah pertanggungjawaban keuangan negara. Betul. Nah, sedangkan hukum pengawasan keuangan desa berbasis kemandirian dengan konsep yang baru seperti ini, yang dilihat adalah bagaimana desa itu bisa mandiri, ya, sehingga yang memberikan sanksi pun adalah masyarakat setempat. Betul. Ya, baik tadi yang disampaikan Ibu, sanksi sosial ya dari para sesepuh tokoh desa, termasuk juga mungkin bentuk sanksi yang lainnya. Ya. Nah, kalaupun nanti itu diwujudkan Bu, ya, kira-kira bisa kita wujudkan kapan ini? Rancang bangun hukum pengawasan keuangan desa berbasis kemandirian. Bisa atau kapannya memang jawabannya cuma satu sih Sobat Pembelajar. Kemauan, kepentingan dari para pembuat kebijakan kita, para pembuat legislasi kita gitu ya. Apakah ini urgensi atau enggak, itu memang bukan lagi di pihak akademisi ya. Jadi lebih kita kembaliin kepada bapak-bapak pemikir, bapak ibu pemikir negarawan kita ya, bahwa ini penting nggak sih mulai sekarang kita bergerak, jangan sampai ketika nanti udah genting baru bergerak. Itu effortnya akan banyak, biayanya akan banyak gitu. Karena sebenarnya rancang bangun ini suatu hal yang mudah gitu. Anggarannya pun malah anggaran pengawasan yang dulu mahal sekarang menjadi cenderung murah gitu. Dan orang-orang yang masih bisa dilakukan tindakan pembinaan, dia akan menjadi orang yang baik, perangkat desa yang baik, gitu ya. Bahkan ada yang menarik sekali Mas Ridwan. Gimana? Saya di desa di daerah Adonara sana, NTT ya. Ada yang sampai backup sekali kepala desanya. Mereka melakukan kegiatan. Ingat saya kegiatan apa yang tidak begitu jelas waktu itu prioritas dana desanya untuk apa gitu. Jadi akhirnya di dalam musyawarah desa itu disepakati untuk lakuin itu. Dan waktu saya bilang kalau ini salah gimana? Ina sama bapak-bapak. Dibilang gini, kalau ketua desa saya masuk penjara, kami ikut. Oke, menarik ini ya. Itu kekuatan sosial, modal sosial yang luar biasa. Betul. Dianggapnya itu salah, buat masyarakat itu nggak salah. Iya. Gitu. Itu yang menarik sekali sebenarnya. Karena gitu. Mungkin itu kebutuhan masyarakat. Betul. Kalau dilihat prioritas kan, kalau yang disebutkan sebelumnya oleh Bu Dumaria kan, modelnya adalah top down dan itu seragam, ya udah standarnya kayak gini. Nanti kalau dana desa, keuangan desa itu diperuntukkan untuk ini, padahal bisa jadi kebutuhannya lain. Begitu. Nah, karena ini menjadi paradoks Bu. Kalau itu tadi disupport oleh masyarakat, saya pernah ke satu desa di Lembah Serayu sana, ya, di daerah Sungai Serayu gitu ya. Nah, itu masyarakatnya malah cenderung apatis terhadap pemerintah desa. Karena tahu-tahu loh, di RT sebelah itu kok sudah dibangun irigasi, dan irigasinya kok mengalir di si A, si B, si C. Dah, tempat kami kok belum, di tanah lahan warga RT kami kok belum, ya, sehingga malah justru terjadi kecemburuan sosial. Dan itu menjadi, kalau istilah orang Jawa itu gremremeng apa ya? Gremremeng, ya, grundeli gitu ya. Emang Batak grundeli ya. Gosip di belakang gitu. Dan itu malah malah justru akhirnya kehidupan masyarakat itu nggak enak. Betul. Hubungan antar warga dengan makin renggang, dan itu menurun kepada anak cucu. Ya, betul. Nah, dengan adanya rancang bangun pengawasan keuangan desa tuh banyak hal sebenarnya yang bukan hanya pengawasannya yang dibangun, tapi struktur bangunannya itu diperkuat. Oke. Gitu. Semoga sobat pembelajar tangkep ya, bahwa ruhnya ini adalah dasar-dasarnya itu kuat, yang dibangun bagus. Ya. Gitu. Selama ini mungkin pembangunannya bagus, dasar-dasarnya nggak kuat, sehingga ketika ada krisis ekonomi, ada isu-isu apa, ambruk lah.
Gitu. Tapi kalau desa-desa ini ya diperkuat, mau apapun yang Indonesia hadapi, strukturnya kuat, ya nggak tergoyahkan. Gitu. Dan ini urgensi kita gitu loh. Cuma karena tidak dilihat sebagai suatu kepentingan gitu ya, jadinya ya begitu. Menarik ya pembahasannya ya. Karena memang kita bicara rancang bangun hukum pengawasan keuangan desa ya. Ini kan memang kita bicara strukturnya, konsep garis besarnya seperti apa ya. Dan dikaitkan dengan local wisdom di masyarakat ya. Betul. Dan tentunya nanti kalau ini diterapkan, masyarakat itu akan terlibat. Bahkan pembangunan yang ada di desa itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Betul. Dan tentunya kalau sudah masyarakat terpenuhi kebutuhannya, dampak jangka panjangnya adalah desa itu akan menjadi mandiri. Ya. Betul itu. Dan beban negara pun nggak akan sebanyak ini. Oke. Baik. Terima kasih Bu Dumaria sudah hadir di podcast kami, ini luar biasa ini. Sama-sama. Jadi pembahasan yang mungkin bagi sobat pembelajar sekalian ya perlu ketahui ya ketika nanti kita bicara terkait pengelolaan keuangan negara atau bahkan pengelolaan keuangan daerah, di mana salah satu elemen di pemerintah daerah itu adalah tingkat desa. Nah, baik, kapal berlabuh menepi di kota Medan. Layar lebar menyisir tanpa katup. Banyak ilmu telah kita dapatkan, tak terasa waktu berakhir dan harus ditutup. Terima kasih Bu Maria sekali lagi telah hadir di podcast BPK Insight ya. Sama-sama sobat pembelajar. Ya, sahabat pembelajar, kita nantikan episode BPK Insight berikutnya ya. Dan berikan likes, comments, share dan subscribe untuk selalu update episode terbaru BPK Insight. Salam BPK Korpu. Terima kasih.